Halo sobat terbahan, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Baik, kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur film yang berjudul A Moment to Remember yang dirilis tahun 2004. Di mana di film ini menceritakan tentang sebuah pernikahan yang dikarena saling jatuh cinta, dan pada akhirnya Tri menderita sebuah penyakit hilang ingatan dan dia mulai melupakan suaminya yang selalu setia kepadanya. Gimana cerita selanjutnya? Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja bagi kalian yang baru bergabung di channel ini agar mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan loncengnya juga. Dan film pun dimulai. Let's go. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Sujin. Dia terlihat sedang menunggu seseorang di stasiun kereta api. Ternyata dia sedang menunggu kekasihnya yang sudah memiliki istri. Mereka ingin kawin lari bersama pacarnya itu. Namun setelah lama menunggu, pacar Sujin pun tak kunjung datang. Hal itu membuat dia kecewa dan dia pun pergi serta membatalkan rencana kawin lari mereka itu. Saat sedang dalam perjalanan pulang, Sujin merasa haus dan singgah di sebuah minimarket untuk membeli minuman. Setelah selesai membayar, ia pun langsung pergi. Ketika dalam perjalanan, ia pun tersadar bahwa dia lupa mengambil minumannya itu. Akhirnya dia balik lagi ke minimarket itu. Alhamdulillah. Namun di saat sampai di depan pintu market itu, ia tanpa sengaja berpas-pasan dengan seorang pria. Pria itu bernama Jungsu, di mana Jungsu memegang minuman yang sama persis dengan minuman yang baru saja Sujin beli. Sujin mengira kalau Jungsu mengambil minumannya, dan ia mengambil minumannya itu dan meminumnya sampai habis. Jungsu hanya bisa tersenyum melihat tingkahnya Sujin. Kemudian Sujin pun langsung pergi. Saat Sujin ingin naik bus, ia tersadar kalau dia belum mengambil dompetnya yang ketinggalan di minimarket tadi. Akhirnya dia pun balik lagi ke minimarket itu. Alangkah terkejutnya Sujin saat melihat rupanya minuman dan dompetnya itu disimpan oleh kasir itu. Dia merasa tidak enak kepada Jungsu karena sudah berprasangka buruk kepadanya. Beberapa hari kemudian, Sujin ikut bersama ayahnya untuk mengecek sebuah proyek pembangunan. Dan ternyata Jungsu adalah mandor dari proyek pembangunan itu. Ketika Jungsu ingin merokok, Sujin melihatnya dari dalam mobil. Akan tetapi Sujin tak menegurnya dikarenakan ayahnya sudah kembali. Scene pun dilanjut dengan memperlihatkan Sujin di kantornya. Dia terlihat bingung karena ia membutuhkan lukisan dinding yang harus segera diselesaikan. Dia pun menelepon ayahnya untuk mengatasi masalahnya tersebut. Ayahnya pun mengirim seseorang ke kantornya Sujin. Dan ternyata orang itu adalah Jungsu. Tentunya hal itu membuat Sujin kaget dan merasa malu. Dan di saat Sujin ingin mengambil minuman, tiba-tiba Jungsu datang dan mengambil minuman itu. Dan Jungsu pun langsung meminumnya sampai habis, persis yang dilakukan Sujin dulu waktu itu. Ketika hendak pulang, Sujin dirampok oleh seseorang. Jungsu yang melihat kejadian itu, ia pun langsung membantu Sujin dengan membukakan pintu mobilnya. Hal itu membuat para pencuri itu terjatuh. Sujin akhirnya diantar pulang oleh Jungsu. Sujin yang sudah mulai naksir sama Jungsu akhirnya memberanikan diri untuk menemui Jungsu di sebuah warung. Saat sedang mengobrol berdua, Jungsu menyadari kalau Sujin suka kepadanya. Ia kemudian menuangkan segelas minuman ke gelas Sujin, dan Jungsu berkata kalau Sujin meminumnya ia mau berpacaran dengannya. Sujin yang mendengar hal itu lantas langsung saja meminumnya. Mulai saat itulah mereka kini resmi berpacaran. Mereka pun terlihat selalu bersama-sama.
Ayah Sujin yang melihat tingkah anaknya yang sudah berubah meminta agar dia dikenalkan dengan pacar barunya Sujin. Ia kemudian menyampaikan permintaan ayahnya itu kepada Chungsu. Chungsu yang tahu bahwa ayahnya Sujin adalah bosnya, ia kemudian menolaknya. Dan ia mengatakan kalau dia tidak mau menemui ayahnya Sujin. Hingga akhirnya Sujin mengajak Chungsu makan malam di sebuah restoran, di mana diam-diam ternyata Sujin juga mengundang keluarganya untuk makan malam bersama. Di sini Chungsu dan ayahnya Sujin sama-sama terlihat kaget. Mereka tidak menyangka kalau akan bertemu seperti itu. Kabur. Gak bisa. Akhirnya mereka pun saling diam. Sujin pun kini merasa pusing dan dia pamit untuk pergi ke toilet. Namun di saat ingin ke toilet, Sujin jatuh pingsan. Chungsu yang melihat hal itu, lantas ia langsung menggendong Sujin dan membawanya ke rumah sakit. Di sini ayah Sujin yang melihatnya langsung luluh dan memberikan restu kepada mereka, karena ayahnya yakin kalau Chungsu adalah laki-laki yang tepat untuk anaknya itu. Akhirnya kini mereka menikah dan Sujin kini tinggal di rumah Chungsu. Mereka pun kini melewati hari-harinya dengan bahagia. Chungsu pun yang awalnya diam kini terlihat sudah mulai aktif. Apakah ini efek dari semalam? Hanya produser yang tahu. Lanjut. Kemudian ayahnya Sujin memperkenalkan Chungsu dengan seseorang yang akan berbisnis dengannya. Dan setelah Chungsu mempresentasikannya, orang itu terlihat sangat puas dan langsung menandatangani kontrak tersebut. Sujin yang mendengar kabar itu terlihat sangat senang. Namun di hari-hari selanjutnya dia curhat kepada teman-temannya kalau akhir-akhir ini ia sering kali lupa jalan pulang. Dan ia pun berkonsultasi ke dokter dengan penyakit apa yang sedang ia derita. Di sisi lain, di saat Chungsu yang kini sudah memiliki banyak uang, ia sedang merancang pembangunan rumah mereka bersama Sujin. Bahkan mereka berdua sudah membeli dana dan membayangkan dengan rumah yang akan mereka bangun nanti. Keesokan harinya, Sujin sebelum ke kantor, ia menyempatkan dirinya untuk pergi ke dokter. Saat dokter mengajukan beberapa pertanyaan, Sujin mulai banyak melupakan hal itu. Dan saat dia ke kantor, mantan pacarnya dulu kini menjadi atasan di kantornya itu. Malam harinya ketika di rumah, Chungsu curiga dengan gerak-gerik Sujin yang tak seperti biasanya. Dia seperti orang bingung dan linglung. Hari selanjutnya, Sujin kembali lagi ke dokter. Dokter itu mengiadoksa bahwa Sujin menderita penyakit lupa ingatan, di mana hal itu membuat Sujin akan melupakan semua kejadian di masa lalunya. Sujin yang mendengar hal itu, ia tak kuasa menahan tangisannya. Bahkan dia menangis di jalan yang dipenuhi banyak orang. Scene dilanjut dengan memperlihatkan Sujin yang sudah berhenti bekerja dan sedang membuatkan sarapan untuk Chungsu. Namun di saat Chungsu ingin makan, ia bingung karena kedua tempat makan itu berisi nasi semua tanpa lauk. Ia akhirnya menemui dokter yang menangani Sujin untuk menanyai tentang penyakit yang diderita istrinya itu. Chungsu pun kaget saat mendengar bahwa istrinya itu mengalami penyakit hilang ingatan. Kemudian ia mendatangi Sujin yang berada di lapangan baseball dan mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja, serta Chungsu selalu berada di sampingnya. Scene dilanjut dengan memperlihatkan Chungsu yang menempel kertas-kertas yang berisi tulisan di dinding rumahnya. Ternyata kertas itu adalah tulisan-tulisan yang harus diingatkan oleh Sujin. Kemudian Sujin ingin membuat acara makan malam bersama untuk merayakan hari ulang tahun ibunya Chungsu. Tiba-tiba mantan pacarnya Sujin datang untuk mengantarkan barang dan meminta berbicara dengan Sujin. Chungsu yang baru saja pulang, ia melihat mereka berdua dan langsung memukulnya. Saat berada di luar, keluarga Sujin pun datang dan melihat hal itu. Chungsu akhirnya menceritakan semuanya kalau Sujin kini menderita penyakit hilang ingatan. Mendengar hal itu, ayah Sujin meminta agar Sujin dirawat di rumahnya. Namun Chungsu menolak dan tetap akan merawat Sujin sendiri. Hari-hari pun berlalu, di mana ingatan Sujin mulai memburuk.
di mana Sujin memanggil Chungsu dengan nama mantan pacarnya dulu dan mengatakan kalau dia sangat sayang kepada mantan pacarnya. Chungsu hanya bisa bersedih melihat istrinya itu mulai melupakannya. Saat Chungsu berangkat, Sujin menyadari kalau dia sudah menyakiti hati suaminya itu. Ia pun memutuskan pergi dari rumah karena ia merasa kalau ia bersamanya ia akan menyakiti perasaan Chungsu. Singkat cerita, kemudian Chungsu menerima sebuah surat dari Sujin, di mana di dalam surat itu Sujin mengatakan kalau dia baik-baik saja. Kemudian Chungsu menemui Sujin melalui alamat kode pos di surat itu. Ia kemudian menemui Sujin di sebuah tempat panti jompo. Akan tetapi Sujin tak mengingatnya. Chungsu membawa Sujin ke sebuah minimarket di mana ia dan Sujin dulu pertama kalinya bertemu. Dan ternyata di tempat itu sudah ada semua orang yang berhubungan dengannya. Sujin pun tersenyum dan menanyakan apakah dia sudah berada di surga. Dan di akhir film ini terlihat Chungsu mengulangi semua kejadian pas dia dan Sujin pertama kalinya bertemu. Dan akhirnya Sujin dan Chungsu kembali bersama dan film pun tamat. Sungguh ending yang sangat